Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial bagaimana cara menghitung masa subur. Karena dari banyak juga ya teman-teman yang menanyakan masa suburnya itu tanggal berapa seperti itu ya. Jadi sebelum melanjutkan video ini, buat teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu. Oke, langsung aja ya teman-teman ya. Di video aku yang sebelumnya ini ya, yang ada di TikTok itu saya bahasnya karena misalkan siklus menstruasinya itu 28 hari. Nah, gimana ya kalau buat teman-teman yang lain? Ini kan saya tidak tahu nih siklus menstruasinya itu berapa hari. Jadi saya bikin tutorialnya aja ya. Kalau misalkan siklusnya itu tidak 28 hari itu bagaimana gitu ya. Jadi langsung kita simak aja di videonya ya. Sebelum menentukan kapan terjadinya masa subur itu yang perlu kakak tahu itu HPHT. HPHT itu hari pertama haid terakhir ya. Itu hari tanggal berapa, kemudian siklus menstruasinya kakak itu berapa hari ya. Siklus menstruasi normal itu 21 sampai 35 hari. Ya, kan sebelum menentukan masa subur itu harus tahu dulu nih siklus menstruasinya itu teratur atau tidak. Siklus menstruasi yang teratur itu seperti apa? Nah, kalau misalkan bulan ini itu haidnya itu tanggal 28. Nah, bulan berikutnya itu harus tanggal 28 juga. Itu secara terus menerus. Nah, itu yang dinamakan teratur. Nah, yang dikatakan tidak teratur itu bagaimana? Nah, misalkan hari bulan ini itu haidnya itu tanggal 25, kemudian bulan depannya lagi haidnya itu tanggal 30 atau bahkan tanggal 28. Jadinya itu kan tanggalnya itu kan berbeda-beda. Nah, untuk menentukan masa subur yang siklus menstruasi tidak teratur itu juga berbeda ya dengan siklus menstruasi yang teratur. Nanti disimak ya videonya, bakal aku kasih tahu caranya menentukan masa subur untuk siklus menstruasi yang tidak teratur dan siklus menstruasinya yang teratur. Oke, jadi aku mau menentukan kapan masa subur. Ini aku contohin yang siklus menstruasinya itu 25 hari. Nah, ini untuk siklus menstruasi yang teratur. Belum menentukan masa subur itu harus tahu dulu HPHT-nya. HPHT itu hari pertama haid terakhir. Nah, sebagai contoh misalkan kakak itu mulai haidnya itu tanggal 2 dan selesainya itu tanggal 7. HPHT-nya kakak berarti tanggal 2 gitu ya. Oke, kita langsung hitung aja ya. Misalkan hari haidnya itu tanggal 2 nih. Tanggal 2 kemudian siklus menstruasinya itu 25 hari. Kita hitung aja ya teman-teman ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, nanti di tanggal 26 ini akan terjadi haid kembali ya. Nah, kemudian masa subur itu ya atau ovulasi itu terjadi di hari ke-14 sebelum menstruasi berikutnya terjadi. Jadi kita hitung mundur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, ini ovulasinya ya tanggal 13. Kemudian masa subur itu rumusnya ovulasi dikurangi 3 dan ovulasi ditambah 1 hari. Nah, tanggal ovulasinya kan tanggal 13, kemudian dikurangi 3. 1 2 3. Jadi dari tanggal 10. Kemudian tanggal ovulasi ditambah 1 hari. Jadi tanggal 14. Nah, masa suburnya itu dari tanggal 10 sampai ke tanggal 14 ya. Ini perkiraan terjadinya ovulasi ya. Nah, jadi sebaiknya kakak kalau mau melakukan hubungan itu 2 hari sekali. Jangan setiap hari ya teman-teman. Kalau setiap hari itu nanti spermanya malah tidak bagus kualitasnya. Jadi itu tadi contoh menghitung masa subur untuk siklus menstruasi yang teratur. Selanjutnya saya akan berikan contoh menghitung masa subur untuk siklus menstruasi yang tidak teratur.
Jadi untuk memantau masa subur untuk siklus menstruasi yang tidak teratur itu perlu dipantau selama 3 bulan terlebih dahulu ya. Jadi selama 3 bulan terakhir kakak itu menstruasinya seperti apa siklusnya. Misalkan sebagai contoh, di bulan pertama siklus menstruasinya 27 hari, di bulan keduanya siklus menstruasinya itu 28 hari, sedangkan di bulan ketiga siklus menstruasinya itu 30 hari. Untuk siklus menstruasi tidak teratur ini ada rumusnya ya teman-teman ya. Jadi siklus terpanjang itu dikurangi 18, sedangkan siklus terpendeknya itu dikurangi 11 ya. Jadi langsung kita coba ya. Tanggal 27 ini kan siklus terpendeknya ya. Jadi kalau 27 dikurangi 11 sama dengan 9, dan 30, oh ini salah nulis ya. 30 dikurangi 18 itu sama dengan 19. Maka masa suburnya itu terjadi di hari ke-9 sampai ke hari 19 pada saat siklus menstruasi. Sebagai contoh ya, misalkan haidnya ini dimulai dari tanggal 1, kemudian masa suburnya itu terjadi di hari ke-9 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini biasanya 7 hari selesai haid ya. Dilanjut 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Misalkan siklusnya 26 di bulan ini. Nah, jadi masa suburnya itu di tanggal 9 sampai ke tanggal 19 ya. Jadi di tanggal-tanggal ini kalau untuk siklus menstruasi tidak teratur, melakukan hubungannya itu 2 hari sekali. Jadi tanggal 9, kemudian tanggal 11, tanggal 13, tanggal 15, tanggal 17, dan tanggal 19 kalau akan melakukan hubungan ya. Jadi untuk menentukan masa suburnya itu jadi seperti itu ya teman-teman ya. Di hari siklus menstruasi terpanjang dan siklus menstruasi terpendeknya itu dikurang 18 dan dikurang 11. Jadi itu tadi ya cara menentukan masa subur. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.